mungkin ya tadi aja yang baru bisa menerapkan itu dan berguna buat mereka itu 24%. Sisanya kan 76% dia nggak bisa melakukannya itu, ya kan? Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Pando. Guys, gimana? Sehat semuanya? Wait a minute. Oke guys, gila ketemu lagi sama saya nih. Episode berapa kita? 104 ya. Oke, mantap dah. Semoga kita nyampe ke 1000 episode ya guys. Capek dah tuh. Oke, kali ini kita balik lagi di program CCTV yang di mana konten-kontennya ini berisikan dengan tanya-tanya guys. Jadi kalian mau tanya apa? Dengan tema yang kita kasih, silakan ditanya ke saya ya. Saya jawab dengan versi saya. Jadi jangan banyak komentar. Oke? Nah, kali ini kita mau bahas tentang OKR versus KPI. Nanti kita kasih tahu dulu ya pengertiannya apa ya. Ya, saya juga belum ngerti-ngerti banget, tapi nggak apa-apa kita coba bahas ya. Namanya juga usaha, ya kan. Mana tahu ini informasinya bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang malas baca, kalian bisa lihat rangkumannya dari sini aja. Oke? Definisi OKR, ya kan. Ini bukan orang kaya. R-nya apa? Bukan ya. Orang kaya raya ya. Tapi ini adalah singkatan dari Objective and Key Result. Adalah sebuah kerangka kerja manajemen kinerja yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan dan mengukur tujuan serta hasil utama yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu OKR. Jadi ini kerangka-kerangka yang dikerjakan nih, ya kan, kerangka yang dikerjakan untuk sebuah perusahaan ya, untuk merumuskan nih kita mau tujuannya apa, goalsnya apa, ya kan. Misalkan omset ya berarti goalsnya ada di omset. Misalkan awareness-nya berarti social media awareness, misalkan berarti di sosial medianya, ya kan. Serta hasil utama yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi punya waktu tertentu ya. Biasanya sih kalau OKR itu kalau nggak salah jauh lebih cepat atau lebih lama ya, itu saya agak lupa. Itu cuma KPI. Nah, KPI ini bukan komisi pemberantasan itu, ya kan? Bukan. Ini adalah Key Performance Indicator. Ya, digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi, tim atau individu telah mencapai tujuan atau target tertentu. KPI digunakan dalam konteks manajemen kinerja untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi pencapaian hasil yang relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kayaknya OKR itu, KPI itu bagian dari OKR. Jadi kayaknya bagian besarnya adalah OKR, terus KPI-nya itu cara untuk mencapai si OKR tersebut. Nah, itu ini masih asumsi di awal ya, tapi kita lanjut. Nah, fun fact-nya, sebelum masuk ke daftar singkatnya, ada baiknya kita melihat beberapa latar belakang statistik seputar performance management dan operational system. Ya, jadi dua itu tuh namanya performance management atau operational system ya. Jadi untuk evaluasi kita. Survei dari Gartner Performance Management Benchmarking di 2019 menunjukkan 81% HR leaders ingin melakukan perubahan sepenuhnya terhadap sistem performance management mereka. Nah, sebuah perusahaan HR firm bernama MHR yang lokasinya di Rusington, Nottingham, UK melakukan sebuah survei tentang performance appraisal. Survei tersebut menunjukkan hanya 26% tenaga kerja yang merasa sistem performance appraisal-nya mereka useful. 75%-nya lainnya menyatakan kalau appraisal tersebut tidak efektif dan hanya menghabiskan waktu. Nah, bayangkan baru 26% loh yang bisa menerapkan ini dan itu berguna. 75% itu belum menggunakan. Padahal ya kita juga masih belum terlalu full menggunakannya sih, tapi emang ini penting sih menurut saya. Nah, terus ada perbedaan antara OKR versus KPI. Ini menurut Skill Academy ya, langsung dimunculkan aja di sini. Nah, oke, OKR atau Objective Key Result. Ya, apa jadi perbedaannya ya? Untuk OKR, Leading Indicator, ya kan? Tujuan dibuat untuk mengetahui dan apakah goals tim atau karyawannya dapat tercapai atau bisa tertunda. Nah, goal tersebut secara kualitatif, ya kan, deskriptif dan mudah dipahami, gitu kan. Terdapat 3-4 goals dalam tim. Ya, goals dibuat dengan tujuan untuk perubahan. Goals bersifat memotivasi tim. Goals dibuat dengan ketentuan waktu, biasanya per quarter, ya kan, dapat disusun dan diatur oleh atasan dan bawahan dalam tim. Gitu. Jadi tujuannya dibuat untuk mengetahui dan apabila goals dan goals ya dari tim atau karyawan tersebut dapat atau bisa tertunda. Nah, kalau misalkan KPI, lagging indicator tujuannya dibuat terukur dalam waktu
dalam jangka waktu panjang untuk mengetahui keuntungan secara finansial. Oh, ini langsung ke uang ya. Goals-nya disebut goal-nya dibuat secara kuantitatif dan terukur berupa angka. Ya kan, terdapat 1 sampai 5 goals, ya kan, di dalam satu tim. Goals-nya dibuat untuk menentukan dan mengukur goals tersebut. Ya, goals tersebut berasasmen penilaian yang mempengaruhi kinerja tim. Goals dibuat dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan OKR. Diatur dan komunikasikan oleh manajemen. Mungkin kesimpulannya gini kali ya. Kalau misalkan kita mau ngambil offsetnya 100 miliar misalkan gitu, itu KPI-nya. How to-nya di OKR. Ya, misalkan dengan ngebangun partnership, dengan ngebangun relasi dengan customer yang memang harus digapai gitu kan. Mungkin harusnya kayak gitu ya, KPI itu ya. Jadi KPI itu ini dia bilang rata-rata hubungannya sama angka, ya kan. Jadi mungkin terukurnya seperti itu. Contoh misalkan website, kita harus traffic 100.000 per bulan. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya dengan OKR tadi, ya dengan bagaimana cara mencapainya itu dengan cara SEO-nya diperbaiki gitu kan. Terus dari tampilan juga diperbaiki, nilai-nilai yang lain itu untuk mendukung si KPI itu. Mungkin seperti itu ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Fun fact-nya lagi, nah OKR ya kan telah digunakan pada perusahaan-perusahaan teknologi, nah startup dan organisasi yang menerapkan budaya manajemen kinerja yang inovatif dan responsif. Contoh perusahaan yang menggunakan OKR adalah Google. Nah, Google ini menggunakan OKR untuk mengukur dan mengelola kinerja di seluruh organisasinya, dari level perusahaan hingga level individu. LinkedIn, ya kan, LinkedIn, ya, untuk mengarahkan upaya karyawan mereka untuk memastikan pencapaian tujuan strategik, ya kan. Twitter juga untuk mengukur pencapaian berbagai tujuan termasuk pertumbuhan pengguna aktif dan penghasilan iklan. Intel, ya kan, untuk mengukur kinerja tim dan memastikan pencapaian tujuan produksi dan teknologi. Adobe untuk mengukur kinerja berbagai tim yang terlibat pengembangan produktif kreatif mereka. Spotify untuk mengukur pertumbuhan jumlah pelanggan berbayar, penggunaan aktif dan kualitas konten musik yang mereka tawarkan. Oke. Kalau dilihat ini beda-beda ya mereka cara OKR, tapi ini mungkin sebagian kecil yang mereka sebutkan aja ya OKR itu untuk apa ya. Tapi yang pasti dia bisa untuk mencapaikan tujuan strategik yang tadi, terus pengguna aktif dan penghasil ikan di Twitter tadi, ya kan. Di Intel menggunakan kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan produk dan teknologinya itu bagus atau enggak gitu kan. Oh, ini lebih ke produk. Oke, ini dengan untuk mengukur kinerja berbagai tim yang terlibat pengembangannya dan juga yang berhubungan dengan tim ya. Nah, oke, itu kurang lebihnya ya. Oke, beberapa perusahaan terkenal yang menggunakan KPI. Apple mengukur, untuk Apple yang mengukur penjualan produk, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan pendapatan. Nah, ini juga sama yang hubungan sama angka. Mengukur kinerja operasional, ya kan, seperti waktu pengiriman, tingkat retur, dan tingkat kepuasan pelanggan. Itu juga sama hubungan sama angka tuh. Ya, walaupun bukan uang ya, kayak waktu pengiriman. Nah, itu kan waktu pengiriman berapa menit, ya kan. Tingkat returnya berapa banyak, ya kan, itu semuanya KPI itu. Facebook, ya sekarang Meta Platform atau Meta Platform ya kan, itu mengukur jumlah pengguna aktif bulanan, waktu yang dihabiskan pengguna platform dan pendapatan dari iklannya berapa. Tesla untuk mengukur produksi kendaraan listrik, efisiensi produksi, pengiriman kendaraan, dan pertumbuhan penjualan. Oke, ini semua sama angka hubungannya benar. Microsoft ya untuk mengukur penjualan, pertumbuhan cloud computing, thank you, dan kinerja unit bisnis lainnya. Nah itu perbedaannya ya. Jadi kalau dilihat apa ya namanya OKR sama KPI kayaknya dilihat itu hampir sama ya. Cuman kalau menurut saya OKR ini lebih kepada ada hal yang harus diukur dengan cara mencapai KPI tersebut. Jadi dia namanya OKR. Jadi OKR-nya dulu dibagusin karena gini, targetnya adalah pengguna sebulan ini tuh harus berapa. Nah, nanti diikuti dengan OKR-nya. Nah, OKR-nya tuh harus mengikuti apa? Misalkan kita ada program baru, ada program something yang bisa menarik pengguna aktifnya itu tetap ada di Instagram gitu kan. Atau misalkan di platform Facebook tadi ya, seperti kayak gitu ya. Jadi kurang lebih itu, panjang ya guys, lumayan penjelasannya, tapi semoga bisa dimengerti ya. Tapi kalau misalkan masih nggak ngerti, boleh tanya-tanya aja ya nanti di komen YouTube kita, silakan ya. Oke, cukup sekian CCTV.
Oh belum ya? Langsung kaget ya. Oke, pertanyaan guys, mungkin boleh. Oke, pertanyaan sama nih Mas. Menurut Mas, lebih efektif mana sih menggunakan OKR atau KPI kalau punya bisnis? Oke, kalau efektif, kalau sekarang ya bisnis kita tuh masih KPI, based on KPI ya, based on value gitu kan. Tapi memang kita menerapkan OKR itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari pengertian tadi mungkin udah arah-arah ke sana juga ya kan. Tapi saya masih nggak tahu itu efektif atau enggak ya kan. Tapi kalau misalkan lebih efektif untuk yang baru mulai mungkin dari KPI dulu aja kali ya. Ya kan, jadi KPI dulu karena ujungnya sama angka, baru nanti kita belajar di OKR-nya. Jadi OKR-nya itu how to get the targetnya itu kayak gimana KPI-nya. Jadi better coba KPI dulu yang lumayan agak umum baru ke OKR. Oke. Ada lagi nih Mas yang kedua. Mungkin nggak sih Mas kalau perusahaan itu cuma pakai satu aja, KPI aja atau OKR aja? Iya, mungkin banget. Ya boleh, kenapa? Karena memang tergantung dari karyawannya juga gitu kan. Kalau misalkan karyawannya masih 10, under 10 ya mungkin KPI-nya cukup gitu. Kalau misalkan lebih dari 100 ya mungkin selain OKR ada lagi yang lain gitu ya di appraisal system itu ya. Karena banyak banget cara untuk kita menilai karyawan-karyawan kita gitu kan, atau melihat efektivitasnya mereka ya kan, performance mereka itu banyak banget caranya. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk salah satu itu nggak apa-apa. Jadi tergantung dari karyawan kita seperti apa dulu gitu. Oke, lanjut. Mas, saya kan baru terjun dan mau buka bisnis. Mas, saya kan baru terjun dan baru mau buka bisnis. Kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pembuatan KPI-nya? Oke, yang perlu diperhatikan adalah tujuan perusahaannya dulu. Ya, target perusahaan itu di tahun itu mau kayak gimana? Ya kan, goalsnya apa dulu gitu kan, di value-nya, di omsetnya atau apa? Rata-rata memang banyak yang di omset, ya kan. Tapi kalau misalkan omsetnya udah stabil, sudah bisa kekejar, biasanya langsung ke pengembangan terhadap karyawannya gitu kan. Terus kita improvisasi terhadap produk-produk baru gitu kan. Jadi yang harus paling pertama di tujuan adalah sebagai manajemen ingin fokusnya kemana dulu gitu kan, value atau gimana. Kalau misalkan masih baru udah pasti ngincarnya value dulu ya kan, nilainya tuh biar bisa nutup operasional, biar untuk bisa gaji segala macam, untungnya masih oke gitu kan. Baru nanti setelah itu udah kecapai dan tahu gimana caranya, baru kita menuju ke hal-hal yang lainnya lagi, baru ngebentuk KPI yang memang nanti akan diterapkan di perusahaan untuk menunjang ya kan, menunjang performance perusahaan juga gitu, karena itu ada hubungan. Karena kalau misalkan nggak ada alat ukur itu, kita agak bingung mengukur karyawan ini perform atau enggak dari mana gitu. Tapi tetap dimulai dari awal-awal dulu, dari yang paling simpel dulu aja lah. Jadi small thinking dulu, jadi nggak usah langsung yang big thinkingnya, tapi small thinking dulu. Kalau itu udah bisa jalan, baru kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, nih katanya OKR itu siklusnya per kuartal juga nggak sih Mas? Beda-beda ya di setiap perusahaan ya, ada yang kuartal, ada yang per bulan, ada yang memang per tahun gitu kan. Itu tergantung perusahaan semuanya. Ya tergantung behaviornya atau kebiasaan dari setiap perusahaan kayak gimana, budayanya kayak gimana, itu masih tergantung dari situ. Jadi nggak harus kuartal, tapi ada yang per bulan juga kok. Di kita per bulan. Next ya Mas. Ya, silakan. Apakah OKR beneran bisa membantu mencapai tujuan perusahaan? Insya Allah bisa. Kalau kalian yakin, kalau kalian yakin kayak Teguh, insya Allah bisa. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ya, ini kan metodenya udah biasanya kan metodenya udah disimpulkan dengan baik ya, dengan para kalau itu ya para ahli-ahli lah yang mengukur OKR atau KPI dan lainnya gitu. Jadi penerapannya kadang susah banget ya kan, susah banget, dan nggak mungkin ya. Tadi aja yang baru bisa menerapkan itu dan berguna buat mereka itu 24%, sisanya kan 76% dia nggak bisa melakukannya itu ya kan. Tapi harus dipakai, kalau nggak nanti kita nggak punya patternnya, perusahaan kalian akan begitu-begitu aja gitu kan. Karyawan kita kan akan gitu-gitu aja kemampuan yang nggak bisa diukur ya kan. Jadi harus dicoba cara yang itu ya, insya Allah pasti bisa. Oke. Nextnya pertanyaan wajib. Masih, ya. Kalau saya dua-duanya, saya tim dua-duanya. Tapi yang OKR saya sih pelajarin lagi, itu nanti dia cara kerjanya kayak gimana. Yang pasti dua-duanya baiklah. Gitu. Karena untuk pengembangan kalian dan untuk perkembangan bisnisnya juga. Oke? Ada lagi? Sudah.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Oke, terima kasih sudah gabung di CCTV dan jadi penonton setia CCTV. Semoga ini bermanfaat bagi kalian gitu kan, bisa di sharing-sharing, jangan lupa di like dan di subscribe juga channel YouTube kita, dan jangan lupa untuk sayangi orang tua ya, dan banyak berdoa. Oke, bye bye.